Nak, aku akan lihat. Berapa lama kamu bisa bertahan? Si Junwei sudah memikirkannya. Bahkan jika mereka tidak mengumpulkan manik-manik jiwa di babak ini, mereka harus menyelesaikan anak ini. Dua kekuatan roh dua orang bertabrakan di udara, meledak menjadi gelombang udara yang mengerikan. Tetapi Qin Yichen hambar dan bahkan ingin tertawa. Aku berkata, haruskah kamu melihat kembali sekte yang sama? Si Junwei terkekeh dan berkata dengan jijik, kamu bisa mengatakan trik semacam ini untuk menipu anak kecil. Namun, suaranya tidak jatuh. Tetapi setelah berseru, kakak senior, datang dan bantu aku. Sosok si Junwei gemetar, menyatu pada spirit power dan melihat ke belakang. Pemandangan itu hampir meledakkannya. Palung, Roger, kamu tidak tahu malu. Melihatnya, Roger, itu adalah pemuda kurus dari Sekte Abadi Bela Diri Sejati, murid kepala Dao Alkimia. Pada saat ini, kekuatan roh sedang membungkus beberapa manik-manik jiwa, dan ujung jarinya dimasukkan ke dalam sakunya. Si Junwei, bukankah kamu pernah mendengar semua adil dalam perang, kan? Selain itu, Anda dan saya sepertinya selalu menjadi pesaing. Tiba-tiba, tepat ketika si Junwei ingin menyelesaikan Qin Yichen dengan seluruh kekuatannya, rekannya yang bertanggung jawab untuk menguasai manik-manik jiwa hanya diambil oleh Sekte Abadi Bela Diri Sejati. Ini membuat si Junwei terlihat panas untuk sementara waktu. Keduanya marah pada Roger yang mendapat untung dari kemalangan seseorang. Dan pada saat yang sama Qin Yichen tidak bercanda. Qin Yichen menatap matanya, tetapi melontarkan lelucon. Apa yang baru saja kamu katakan? Trik untuk menipu anak kecil itu? Si Junwei melotot marah, tapi terlalu malas untuk membicarakannya. Dia benar-benar membantah. Meskipun tanggapannya tepat waktu dan rekannya laut kesadaran tidak terluka, manik jiwa banyak dirampok. Dengan cara ini, mereka adalah Sekte Abadi. Tetapi saat ini mereka menjadi satu di bawah. Alasan mengapa Roger tidak melakukan tembakan tadi adalah untuk menunggu saat ini. Menurutnya, Sekte Abadi Tiankui lebih mengancam daripada Sekte Abadi Yuan Surgawi. Ini memiliki kesempatan untuk memberikan prioritas pada solusi. Kakak senior, ini tidak akan berhasil. Bocah itu dan Li Wenbin bergabung dan tidak bisa menghancurkan kekuatan roh mereka sama sekali untuk sementara waktu, tentu saja saya tahu. Si Junwei berteriak dan terlihat sangat kesal. Awalnya, dia dan Li Wenbin hampir tidak bisa membuat perbedaan. Sekarang itu memusingkan baginya bahwa sementara dia ingin menyerang Qin Yichen, pasti ada sekte abadi lainnya untuk menangani mereka. Kakak senior, apa yang harus saya lakukan? Lampu pompa si Junwei berkedip, dan dia tidak sabar untuk merobek laut kesadaran Qin Yichen. Tetapi saat ini alasan mengatakan kepadanya bahwa ini tidak mungkin dilakukan, terutama ketika dia menyadari bahwa laut kesadaran sebelumnya tidak selembut itu. Sebagai kesemek seperti yang dia bayangkan umumnya bagus. Dari babak berikutnya, rebut manik-manik jiwa, dan wilayah kita secara keseluruhan akan berada di atas Sekte Abadi Yuan Surgawi, dan lihat siapa yang bisa tertawa sampai akhir. Pada saat yang sama, penonton tidak sabar melihat pria tua berambut abu-abu dalam adegan ini, menunjuk ke istana bela diri sejati. Apa maksudmu? Ini agak tidak tahu malu, kan? Namun, Lord of True Martial Palace mengangkat bahu dengan polos. Meskipun dia tidak senang dengan Huang Fu, itu tidak berarti dia berteman dengan Sekte Abadi Tiankui. Tidak tahu malu? Kata-kata saudara Zhou agak jelek, bukan? Di lapangan, tergantung kemampuannya, kamu juga bisa mendapatkan muridmu kembali, asalkan kamu memiliki kekuatan ini. Pria tua berambut abu-abu itu terdiam beberapa saat, tetapi sangat jelas bahwa mereka setara dengan Sekte Bela Diri Sejati-sejati. Jika tidak ada variabel, manik-manik jiwa yang diambil akan sulit untuk direbut kembali. Di sisi lain, Huang Fuzhen penuh dengan senyuman. Di platform batu ini dengan perubahan yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan keseluruhannya adalah yang terlemah, yang tidak berarti dia akan selalu berada di bawah. Melalui kecil dan besar, serangan balik melalui potensi, tidak menyangka Qin Yichen sangat mudah dimainkan. Pada saat yang sama, terdengar teriakan ketidakpuasan di kota Senxiao. Apa-apaan? Ini tidak menyelesaikan anak Qin Yichen. Sekte Abadi Tiankui terlalu lemah, mencoba untuk mendapatkan keuntungan hanya untuk berakhir lebih buruk. Saya menekan laut kesadaran Qin Yichen dan dihapus. Aku tidak akan mabuk. Panggilan terakhir serupa tidak jarang. Lagi pula, meskipun taruhan minimum rumah judi Senxiao dimulai dengan 10 kristal peri, ada banyak rumah judi besar dan kecil di kota, dan taruhannya tentu saja tak terhitung jumlahnya. Banyak penjudi berharap untuk menggunakan laut kesadaran Qin Yichen untuk dihapuskan dengan imbalan kekayaan. Tetapi situasi saat ini bukanlah yang mereka inginkan. Saya harus mengatakan bahwa ide ini menakutkan. Mereka tidak peduli apakah Qin Yichen atau Sekte Abadi Yuan Surgawi dapat mengangkat alis mereka, atau peduli tentang apa arti penghapusan lautan kesadaran bagi seorang Pillmaster. Mereka hanya melihat Qin Yichen sebagai itu semua adalah alat untuk memenangkan banyak uang. Namun, semakin banyak orang ingin dia kalah, semakin Qin Yichen tidak akan menerimanya. Dia sangat menyadari banyak lampu yang menonton acara ini.
Saya tidak tahu berapa banyak orang yang ingin melihat laut kesadarannya dihapuskan dan dikeluarkan dari pengadilan. Namun, laut kesadarannya telah menjadi taruhan bagi orang lain. Pada saat ini, Sekte Abadi Tianku telah mengambil posisi bertahan, dan Li Wenbin dapat mengambil kesempatan untuk bersantai. Meskipun tidak banyak manik-manik jiwa untuk 3 orang, dan bahkan ada kemungkinan untuk diambil alih, setidaknya, Qin Yichan membiarkan Sekte Abadi Yuan Surgawi melihat Fajar. Tidak perlu mengambil bagian bawah, Fajar ditertawakan. Pada saat ini, Sekte Abadi Tianku tampak sedikit malu, karena bahkan jika mereka mencoba untuk mengambil manik-manik jiwa, mereka lemah dibandingkan dengan Sekte Abadi lainnya. Dan Li Wenbin juga merasa tidak nyaman. Meski kekuatannya hanya bertahan, ia tidak akan kalah dalam satu tembakan, namun tekanan padanya tidak kecil. Terutama Li Wenbin samar-samar merasa bahwa selain Sekte Abadi Tianku, ada beberapa kekuatan roh yang mencoba mengujinya. Li Wenbin menegaskan bahwa master di belakang spirit power jauh di atasnya. Alasan mengapa dia tidak terburu-buru melakukannya bukan karena dia baik dan lembut, tetapi karena dia tidak jatuh ke dalam kekuasaan. Setelah kekuatan roh sangat terkuras, Li Wenbin percaya bahwa kekuatan roh yang diserang oleh Sekte Abadi lainnya lebih dari sekadar ujian. Demikian pula, beban lengan Zhan Hong tidak kecil. Dia bertanggung jawab untuk menanggung tekanan manik-manik jiwa. Seiring berjalannya waktu, tekanan pada lengan Zhan Hong akan semakin berat. Qin Yichan melihat di matanya bahwa dia tidak berbicara, tetapi juga tahu bahwa rekan satu timnya tidak dapat disia-siakan. 2 orang memberinya posisi pisau tajam, maka dia harus menunjukkan ujung pisau yang tajam. Akibatnya, mata Qin Yichan sedikit menyipit, dan nyala api samar seperti pedang tajam secara bertahap muncul di matanya, mengunci Sekte Abadi Tianku. Apakah itu provokasi sebelum pertandingan atau hanya tujuannya sekarang? Hati Qin Yichan penuh amarah. Lelucon apa? Setelah dia membicarakannya, dia tidak menganggapnya seperti kesemek yang lembut. Di mana kebenarannya? Sekarang, giliranku. Diam-diam, Qin Yichan mencibir di sudut mulutnya, dan secara bertahap, sebuah manik jiwa melayang di depannya. Lengan baju Zhan Hong menatap matanya dan terkejut. Saudara muda, apa yang ingin kamu lakukan? Dari sudut pandang Zhan Hongshu, 10.000 beruntung Sekte Abadi Tianku harus berhenti di sini. Dia tidak pernah berani memikirkan serangan balik. Namun, Qin Yichan tidak hanya memiliki keberanian seperti itu, tetapi juga belum tentu memiliki kekuatan seperti itu.